Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan beri tema firman Tuhan adalah jamu. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Mungkin bisa ditampilkan 36 sampai ayat 42. Saya akan baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Luar biasa. Selanjutnya, tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Next, kita Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Sampai di sini dulu ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya katakan tadi, saya diberi hikmat bagi Tuhan lewat kedua kekasih saya yang bersama-sama dengan saya untuk memberitakan firman Allah pada pagi hari ini. Ada seorang ibu janda yaitu Dorcas. Dalam bahasa Yunani katakan Tabita. Yang lebih menarik dari ibu ini dikatakan dia adalah seorang murid Tuhan. Yes? Amin. Dan kalau sudah dikatakan murid Tuhan, tentunya dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jamu. Nah, ingat Bapak Ibu ya, kalau ingat saya ketemu di Surabaya, jamu, jaminan mutu. Dan apa yang harus kita konsumsi, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita kerjakan supaya jaminan mutu iman kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Kita melihat kehidupan seorang janda yaitu Dorcas, dia dikatakan seorang murid Tuhan. Dan terkenal dia suka memberi sedekah, memberi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Memberi itu tidak tunggu kaya. Haleluya. Saya pertama menikah dengan suami saya, dalam bayangan saya, waduh, seorang pekerja, dia punya gaji dan lain sebagainya. Dan saya seorang istri, saya katakan saya tidak terlalu, bayangan saya begini. Kenyataannya kadang tidak seperti itu. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, apapun keadaan keluarga kami, saat susah senang, kalau Tuhan sudah perintahkan beri. Sama dengan Dorcas ini, dia seorang janda. Dan satu hal yang luar biasa daripada Dorcas, dia memiliki satu keahlian yang tidak dia nikmati sendiri. Haleluya. Bapak Ibu, satu keahlian yang tidak egois, yang tidak dia nikmati sendiri, tetapi dia bisa berbagi. Itu sebabnya kualitas jaminan mutu Dorcas sangat menjadi inspirasi bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita hamba-hamba Tuhan, untuk kita terus berjuang melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Perkataan itu, poin yang pertama adalah yang harus kita konsumsi, yang harus kita perbaiki. Kalau dikonsumsi tentunya kita jaga mutunya Bapak Ibu, gak sembarang. Benar gak ya? Kalau dalam satu tempat kita harus perhatikan, atau di warung dan lain sebagainya, kita harus perhatikan jamu atau jaminan mutu kita. Satu hal yang Tuhan mau, kita perhatikan perkataan kita. Saya juga orangnya agak jutek-jutek kadang ya Bapak Ibu. Tapi terkadang memang tujuan kita baik. Terkadang teman kita menganggapnya tidak baik.
Tetapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan, setiap yang keluar dari mulut kita akan diurapi Tuhan, akan diajari Tuhan, supaya perkataan kita itu boleh membawa berkat bagi orang lain. Amin Bapak Ibu. Seperti Dorcas ini. Dia saya bilang dia sebagai kalau Natal bolehlah dibilang dia Santa Claus ya. Suka membagi-bagi. Benar gak ya? Dia bagi, makanya waktu dia sakit dan meninggal banyak yang meratapinya. Katakan berkumpul para janda. Wah, besti-bestinya langsung kumpul. Oh, bestinya langsung kumpul. Demikian juga kita seiman yang ada di sini. Kalau kita satu jemaat mengalami kesusahan, tentunya kita jemaat semua merasakan kesusahan atau kesedihan yang dialami saudara kita. Seharusnya begitu. Ya. Firman Tuhan seharusnya begitu. Sehingga mereka ada utusan datang kepada Petrus, dikatakan, maka berkemas begitu Petrus, mereka berangkat ke sana. Berkemaslah Petrus bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda. Waduh, ini temanku paling, waduh kok saya terus ini, gak apa-apa. Nah, Tuhan jadikan kita menjadi berkat pada pagi hari ini. Dan di sana sambil menangis menunjukkan semua baju dan pakaian. Loh, haleluya. Tentunya kebaikan orang pastilah kita ingat. Benar nggak Bapak Ibu? Ya. Waduh, meratap. Dorcas kayak orang Batak kalau meninggal itu ratapannya itu luar biasa. Bisa menyanyi Bapak Ibu ya, sambil meratap menyanyi. Yang anehnya di kampung suami saya kalau ada orang meninggal itu menangis dikasih minum susu, habis itu nangis lagi. Wih, luar biasa saya bilang. Waktu mertua saya meninggal ada yang menangis, meratap. Tiba-tiba datang bawa 1 gelas susu. Kasih minum yang nangis ini. Meratap lagi. Wah, tambah panjang lah ratapannya, udah ada kekuatan ya. Saya bayangkan ibu-ibu janda itu meratap membawa pakaian mereka. Menunjukkan berarti mereka sangat ikut bersusah hati dengan kematian temannya. Itu sebabnya dikatakan perkataan itulah yang membuat kita bisa bersahabat dengan baik. Bergaul dengan orang, kalau perkataan kita bisa saling jaga dengan baik. Amin. Khususnya kita ibu-ibu ini ya. Saya lebih banyak terlibat di dalam pelayanan wanita. Jadi saya sangat memahami dan saya sendiri juga memahami diri saya. Itu sebabnya terkadang kami wanita ini apalagi dikatakan berapa ribu kata. Wanita 21.000, pria hanya 7.000, bayangin. Sehari. 3 kali lipat ya. Wih, luar biasa. Tetapi kami bersyukur punya bapak-bapak yang siap menjadi pendengar setiap perkataan kami. Ya. Dan saya yakin bapak-bapak yang takut akan Tuhanlah yang selalu siap mendengar omelan kami dan merespon apa setiap yang kami omongi ya. Nah, perkataan kita, biarlah perkataan kita juga boleh membalut orang lain, boleh menyembuhkan orang lain. Amin. Oh haleluya. Ya. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mencintai hidup? Oh luar biasa. Saya suka dengan orang-orang muda yang melayani ya. Jangan sia-siakan hidupmu untuk hal yang sia-sia di luar sana. Saya suka kalau anak-anak muda, anak-anak kita baik dari kecil dibiasakan untuk datang ke rumah Tuhan, cinta akan Tuhan. Sehingga apa? Kita akan melihat hari-hari yang baik. Hari-hari baik, adakah pencobaan? Ada aja. Tetapi ada mutu. Ada mutu, jaminan mutu. Sehingga kita melihat rancangan Tuhan itu baik dalam hidup kami. Dalam hidup kita semua. Ya. Baru-baru ini kita dilanda dengan, waduh,
Kami saja sebagai hamba Tuhan, suami usaha, suami juga terimbas dengan segalanya. Tetapi itu tidak mengurangi kami untuk kami tidak beribadah kepada Tuhan. Justru kami lebih berseru dan berseru kepada Tuhan. Ada jaminan Tuhan sehingga iman kita tetap terpelihara. Dan Tuhan bilang hari-hari kita akan baik. Haleluya. Ya. Saya sangat mengamenkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, kita harus menjaga setiap perkataan kita. Dan kalau memang perkataan teman kita, saya begini Bapak Ibu, prinsip saya selama saya menjadi hamba Tuhan, kalaupun ada perkataan yang kadang kurang enak didengar, saya bilang gini, oh Tuhan terima kasih. Mungkin perkataan itu juga membuat saya lebih baik. Amin. Perkataan itu menjadi jamu bagi saya, mengobati pribadi saya. Memperbaharui sikap saya. Sehingga apa? Tidak timbul kesakit hatian. Benar enggak Bapak Ibu? Jadi kalau ada kadang perkataan yang begini, Ibu Gembala ngomong seperti ini kepada saya hamba Tuhan yang berkhotbah kemarin minggu itu adalah gembala saya. Dan saya melayani di sana. Dan terkadang kita ditegur dan lain sebagainya itu baik. Menjadi jamu. Sehingga jaminan mutu kita tetap terpelihara di dalam Tuhan. Amin. Selanjutnya. Ada satu kisah. Bapak Ibu tentu mengenal Thomas Alva Edison yang penemu lampu. Dia bukan orang yang hebat. Dia orang memiliki latar belakang yang bodoh secara dunia. Suatu waktu ibunya dipanggil. Mungkin sebagian orang sudah tahu kisah ini. Ibunya dipanggil, dalam tulisan itu dikatakan, ibu, anak ibu kami pulangkan ke rumah. Karena kami tidak mampu mendidik dia. Karena tidak bisa mengikuti pelajaran. Lalu waktu itu mamanya menangis. Lalu anaknya datang mendekati dia. Kenapa mama? Kok mama menangis? Wih, ada surat dari sekolah. Kamu murid yang terbaik. Kamu anak yang terbaik. Sehingga kamu tidak perlu lagi sekolah di sekolah. Saya disuruh untuk mendidik kamu di rumah. Anaknya percaya dengan perkataan itu. Sehingga apa? Orang tuanya terus berdoa dan berdoa. Secara manusia anak ini bodoh. Dunia bodoh sebab sudah dikeluarkan. Tidak mampu lagi sekolah untuk mendidik anaknya. Karena tidak mampu untuk mengikutinya. Tetapi mamanya menjawabnya dengan perkataan yang memberkati. Loh ma, dipanggil ke sekolah ada apa? Iya, kamu murid yang is the best. Sehingga sekolah menyatakan engkau tidak perlu lagi belajar di sekolah. Kamu harus belajar di rumah dan mama gurunya. Perkataan yang membangun. Seandainya tadi dikata nangis. Iya kamu ditolak, kamu bodoh, kamu ini. Apalagi ibu-ibu ya kalau sudah diperhadapkan seperti itu. Aduh betapa hancurnya hati ibu-ibu. Hancur hatiku. Ya. Tetapi ibu itu berkata, kamu murid yang terbaik. Sehingga apa? Lewat dia dididik di rumah. Dia imajinasinya semakin berkembang. Sehingga menjadi penemu lampu yang sekarang kita bisa nikmati. Perkataan yang membangun. Selanjutnya adalah perbuatan kita. Oh haleluya. Perbuatan kita. Hanya satu yang Tuhan mau, yaitu kita berbuat dengan penuh kasih. Saya belajar Bapak Ibu, lewat kita berbuat penuh kasih, selalu ada pertolongan Tuhan. Ya, selalu ada pertolongan Tuhan. Justru kadang kalau ada suara bagi saya, kamu beri. Kalau saya tidak lakukan malah saya rugi banget. Jadi kalau ada suara bagi saya sekalipun mungkin uang saya hanya 20.000 di dompet atau gimana, harus kasih. Coba kita belajar Bapak Ibu, peka dengan situasi, baik keluarga, baik teman kampung kita, teman dusun kita, teman gereja kita dan lain sebagainya.
Ini memang harus kita terapkan, yaitu perbuatan kita didasari kasih Tuhan. Kalau didasari kasih Tuhan itu indah loh Bapak Ibu, indah, luar biasa. Sangat indah kalau didasari oleh kasih Tuhan. Itu sebabnya dalam segala tingkah laku kita, belajar kita dengan penuh kasih Tuhan. Belajar, saya juga belajar sebagai hamba Tuhan, kami tidak lulus dari sini. Tetapi kami belajar melangkah sehingga apa? Hidup kita ada di dalam level yang paling tinggi, yaitu dengan kasih Tuhan. Di Surabaya di sini ada rumah makan gacoan ya, untuk anak-anak muda belum ada mungkin ya. Jadi ini gacoan ini menjual mie, hanya mie. Ya, menunya hanya mie. Tapi level-levelnya itu gila Bapak Ibu ya. Kalau yang tidak pedas namanya mie angel, mie malaikat. Jadi Bapak Ibu nanti kalau datang ke Surabaya mungkin bisa tanya Bapak Ibu Gembala nomor saya traktir Bapak Ibu makan di sana. Karena tidak terlalu mahal. Ya, di sana ada levelnya. Jadi level yang tidak pedas mie angel. Level yang paling pedas mie iblis. Wah. Ada lagi mie gondorowo. Waduh, saya pikir-pikir luar biasa. Jadi saya pikir mie iblis level saya coba-coba ya. Biasanya saya kan level 1, kurang pedasnya. Jadi akhirnya level 2 ya biasa-biasa. Akhirnya anak-anak saya tantang saya, "Ma, coba mie iblis level 8." Waduh. Benar-benar di bibir saja sudah ampun saya Bapak Ibu ya. Artinya level itu yang paling atas, yang paling tinggi. Perbuatan kita adalah didasari dengan kasih. Amin Bapak Ibu. Jadi ingat ya, kalau nanti ingat perbuatan kita, jamu yang kita konsumsi adalah perbuatan yang didasari dengan kasih. Sekalipun itu sulit pasti bisa. Yes, amin. Sekalipun sulit pasti bisa. Saya bisa. Coba kita lihat di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ini yang paling didasari dengan kasih kita. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ayat yang di atasnya, di sana dikatakan segala sesuatunya kita berbuat, kita melakukan hal apapun itu, kalau didasari kasih pasti damai sejahtera. Terkadang memang sesama jemaat ada begini, ada seorang jemaat kadang datang ya, "Ibu, aku minta tolong begini. Saya selalu jawab seperti ini, supaya tidak menimbulkan persaudaraan kita tidak baik dan lain sebagainya. Saya tidak punya Ibu, tetapi hanya ini yang saya kasih, saya beri dengan seberapa yang bisa saya mampu, aman." Ya, terkadang memang sesama kita juga tidak saling mengerti. Tetapi firman Tuhan mengatakan untuk kita belajar, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Artinya dalam perbuatan kita harus memang didasari kasih Tuhan. Langsung kita ingat, Tuhan, betapa besarnya pengorbananmu bagiku. Sampai saat ini keadaan kita ini semua karena Tuhan, amin. Saya terkadang kalau dari kampung ingat orang tua petani bekerja di ladang ya. Saya kadang kalau waktu itu pernah saya ingat Bapak Ibu waktu saya SMP, saya bekerja di ladang, lalu lewat pesawat ya. Lalu bilang sama Mama, mungkinkah saya naik pesawat itu Ma, katanya. Jawaban Mama saya adalah, kamu sekolah yang baik, kamu menjadi anak Tuhan yang baik, pasti bisa. Jawaban yang luar biasa, benar. Seandainya orang tua, mana mungkin kawannya banyak ini, anak ini. Patah semangat dong saya ya. Tetapi ada satu perbuatan yang penuh kasih. Saya lihat pesawatnya, wih enaknya, saya bayangkan ya di dalam pesawat itu bagaimana ya.
Bagaimana ya kok bisa terbang besi seperti itu? Nah begitu sesudah di atas, oh begini rupanya. Ada levelnya kita nanti diangkat Tuhan, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab apa? Kita mengkonsumsi jamu firman Tuhan, membuat mutu kualitas kita is the best di hadapan Tuhan. Haleluya. Selanjutnya adalah kita mau melihat yaitu pakaian kita. Wah, kalau ibu-ibu masalah pakaian ini cetar gitu kata Sarini ya. Saya katakan bagus ya. Pakaian kita juga yaitu keselamatan kita. Baju jirah, keselamatan. Itu harus kita perhatikan Bapak Ibu. Amin. Bukan hanya secara jasmani saja. Secara rohani kita juga, kita harus perhatikan pakaian kita. Karena kita dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu, hendaklah pakaianmu putih selalu. Artinya Bapak Ibu, kita harus bisa mengkondisikan diri kita dimanapun kita berada. Amin. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran 28, Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, yaitu bagaimana Imam Harun dia berpakaian kekudusan, berpakaian imam menghadap hadirat Tuhan tidak sembarangan. Ada banyak perlengkapan pakaian, yaitu baju efod, baju ini dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat Protestan itu Bapak Ibu, banyak kan kelengkapan pakaian mereka, jubah mereka, atribut-atributnya banyak sekali. Tetapi itu hanya secara lahiriah. Kita akan melihat pakaian iman kita supaya kita benar-benar layak memasuki pesta perjamuan anak domba. Amin. Yang tidak berpakaian pesta, mereka akan diusir dari pesta perjamuan domba. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan pakaian kita, yaitu keselamatan iman kita. Amin. Di dalam Rut 3 ayat 3, kita perhatikan bagaimana Rut untuk menghampiri Boas. Yaitu Boas yang akan menjamin keselamatan dia. Dikatakan di sana, maka mandilah dan beruraplah. Ini perintah daripada mertua. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Artinya, seorang mertua is the best ini Naomi ya. Halo, yang punya menantu, yang baru punya menantu. Ya, saya kepingin sebenarnya cepat-cepat punya menantu, tapi belum Tuhan apa ya. Jadi ini Ruth diajari dengan luar biasa. Itu sama dengan Tuhan Yesus mengajari kita supaya kita memperhatikan pakaian, yaitu keselamatan kita. Iman percaya kita ini bagaimana? Apakah kita berlayak menghadap penebus kita? Sama dengan Boas yang akan menebus Ruth, yang akan membawaki dia kepada satu keselamatan sehingga kehidupannya dipulihkan. Haleluya. Saya senang dengan keluarga. Kalau dalam satu event tertentu mereka berpakaian seragam. Sama dengan kesaksian daripada ibu yang baru punya menantu. Waktu itu hari Minggu dikatakan belum jadi seragamnya, enggak apa-apa. Nanti suatu waktu pasti dipakai bersama. Di gereja kami minggu ketiga seperti ini adalah pakaian batik. Ya, pakaian batik. Jadi suami istri biasanya couple ya sama. Jadi memang dianjurkan supaya bukan berarti kita harus beli baju, setiap gereja kita beli baju yang ada juga enggak apa-apa, itu setiap waktu juga enggak apa-apa. Dan saya juga suami istri suka juga couple-coupleannya, suami saya juga senang gitu ya. Jadi kalau setiap minggu ketiga itu ada surprise kadang dari ibu gembala kami, dia perhatikan suami istri atau keluarga yang seragam, selalu dia buat tidak setiap waktu loh ya. Mungkin kalau dia tergerak memberi hadiah dia pasti kasih. Oh langsung dia tulis nanti itu dia lihat keluarga si Anu kompak.
dapat hadiah minyak, lumayan loh waktu mahal-mahalnya minyak, dapat minyak, waduh apalagi ibu-ibu senang, waduh lumayan. Lalu dia tulis, keluarga si Anu maju ke depan, keluarga si Anu maju ke depan, saya paling sering dapat. Karena saya memperhatikan pakaian saya. Mungkin Ibu Gembala akan buat suatu waktu di tempat ini. Ya, luar biasa. Tapi kadang saya lupa juga kapelan dengan suami saya. Orang lain dibagi, aku gak kebagian. Aduh, kenapa tadi saya enggak ingat ya. Nah, itu hanya secara lahiriah. Tetapi secara kebenaran firman Tuhan, perhatikan kekudusan kita. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, perhatikan kekudusan kita. Jaga keutuhan rumah tangga kita. Zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Saya punya teman Bapak Ibu, dia bestian. Akhirnya teman ini saling silang suaminya. Yang sini ambil suami sini, yang sini ambil suami sini. Gila enggak ya? Zaman edan, kalau orang Jawa bilang. Bukannya enggak cantik loh istrinya, cantik. Sebaliknya juga bukannya enggak ganteng suaminya, tapi kok bisa? Itu pekerjaan iblis. Itu sebabnya perhatikan pakaian kita. Istri-istri juga jangan enggak mau tahu dong ya. Harus ngimbangi. Bukan berarti dengan harus berutang sana sini, kredit pakaian, waduh jangan. Ya, penampilan itu perlu, sangat. Lihat Ibu Gembalanya. Saya bilang kalau saya suka juga buka live streamingnya. It's the best ya, bagus, baik. Terkadang memang ada maksudnya bagaimana kita ya. Tidak sangat memperhatikan. Bukan dengan harus yang mahal-mahal ya Bapak Ibu ya. Setuju ya Bapak Ibu, dalam kita mengikuti acara, dalam mengikuti ibadah seperti ini, saya senang dengan ibu-ibu di sini ya. Kami juga kalau hari minggu ketiga seperti ini sudah kompak itu pakai batik semua. Bahkan anak yang menik-menik yang baru lahir dibuatin batik. Saking ada kesatuan hati. Amin. Jadi pakaian kita, pakailah pakaian bagusmu. Ini sangat luar biasa. Selanjutnya adalah kita lihat Ester 5 ayat yang pertama. Ester 5 ayat yang pertama yaitu pakaian ratu. Ya, coba kita lihat pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atasnya tahta kerajaan itu, di dalam istananya berhadapan dengan pintu istana itu. Nah, saya terkadang pikir-pikir ya, seandainya kalau tidak disuruh menghadap raja tidak boleh loh Bapak Ibu ya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan dan raja melihat penampilan Ester dengan berpakaian ratu, tentunya dia tertarik dong. Bapak-bapak, hey. Kalau dia lihat, waduh, kekasihnya, pujaan hatinya, berpakaian rapi secara dunia, berpakaian rapi bagus. Tentunya para bapak-bapak sungguh sangat pastilah. Siapa di sini bapak-bapak yang nggak pernah memuji istri, angkat tangan dulu. Haleluya, pastinya pernah lah, ya. Waduh, kamu kok cantik banget, Ma. Pastinya. Kebiasaan suami saya, maaf, mungkin banyak orang Batak di sini. Suami saya kalau bangun pasti cium saya. Selamat pagi, Mama. Wih, aku langsung semangat saya loh. Tanya suami saya nggak bohong ya. Jadi setiap pagi itu pasti dia, selamat pagi Mama, dicium. Rasanya kayak nggak enak ya kalau orang Batak, tetapi itulah dia. Lalu saya bilang, selamat pagi. Panggilan saya kepada suami saya adalah Cimbrut ya. Selamat pagi Cimbrut, saya bilang. Jadi, saya senang sekali. Jadi ada panggilan khusus. Nih, pakaian ratu.
Jadi kadang tidak sembarangan Bapak Ibu. Untuk kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan satu karya yang luar biasa, kita harus memperhatikan pakaian kita. Begitu Ester menghadap raja, langsung diulurkan tongkat. Separuh dari kerajaan ini akan saya berikan. Wow, luar biasa. Padahal Ester hanya minta keselamatan buat orang-orang Yahudi. Tetapi raja langsung berkata, separuh dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Apakah keinginan hatimu, hai ratuku?